belum mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di pembimbingan pembuatan game menggunakan quiz wizard. Malam hari ini Bunda Ika akan membimbing Bapak Ibu yang masih ada kesulitan. Sekedar informasi, malam hari ini kita tidak ada daftar hadir. Nanti daftar hadirnya diisikan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu sekedar pembimbingan saja. Bagi yang di live streaming, boleh menuliskan kesulitannya di kolom chat ya. Karena Bunda banyak yang kadang-kadang masih nggak bisa masuk Webex, jadi saya tetap buka live streamingnya. Silakan Bunda Ika untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja tanya jawab ya Bun ya untuk Iya, sesi ini. boleh. Kalau misalnya ada juga yang mau diulangi eh, tentang quiz wizard-nya, boleh. Silakan, ada yang mau langsung diskusi enggak? Nyalain mic-nya, ini mic-nya nggak Silakan dikunci. aja. Ya, silakan Bunda. Siapa? Ayo silakan. Malam, Bu. Iya, silakan Ya, Bu Des. Ya, terima kasih, Bu. Saya Ibu Destriana dari Batam, Bu. Ya, Tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya di malam pertama kita habis kegiatan itu, saya kan semangat langsung buat tuh. iya. Terus saya klik play, terus yang main langsung yang berlomba nggak saya klik PR kan. Itu link yang saya share ke Ibu, makanya mungkin kayaknya saya termasuk salah satu yang kayak linknya itu nggak bisa dibuka. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah saya akan harus mengirim ulang lagi atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau misalnya ada dua ya Bu ya, kemarin di live event di Webex saya sampaikan ada dua cara untuk mengirimkan kantong tugas. Boleh pilih langsung yang play bermain, tapi setting yang jadikan pekerjaan rumah supaya bisa diakses kapan saja. Atau yang kedua, seperti ini ya, bisa langsung share saja tautannya. Kemudian kalau misalnya salah kirim, bukan keduanya ini, boleh diulang, ada linknya kalau tidak salah, link revisi dari Pak Mulis. Kalau salah kirim, silakan diakses di situ, Bu, ya, untuk dikirimkan kembali linknya. Seperti itu, Bu Destri. Baik, Bu. Berarti yang ada saya baca barusan saya mau coba kirim lagi. Yang Ya, bagi Bapak Ibu yang ini silakan kirim linknya ke sini gitu ya. Bapak ya, Ibu Bapak link Ibu yang salah link betul. kantong tugas mananya ya. revisi, Bun. Link Oke, Ya, kantong Bu. tugas Oke, revisi. Bu. Iya. Iya, iya. Oke, Bu. ini Makasih, Bu sudah ya. ada setengahnya lah saya buka. Ini yang kirim ya. Oh ya, Pak Mulis kirim link kantong tugasnya tadi pagi kalau nggak salah, kemudian langsung saya buka. Ada beberapa yang bisa terbuka yang play-nya karena disetting untuk pekerjaan rumah. Jadi bisa saya mainkan atau akses kapan saja. Kemudian jadi bisa ada dua cara ya, Bu ya. Kalau misalnya mau kirimkan kantong tugas, boleh klik yang bermain tapi pilih yang PR gitu. Kemudian ataukah yang kedua langsung saja linknya ini yang bagikan di sini. Nah, kalau ini tanpa saya bermain, saya juga bisa melihat soal yang Bapak Ibu buat gitu. Silahkan pilih yang mana. Boleh yang di sini ataukah yang bermain dengan metode PR seperti itu. Ini Bun, saya terus terang bagi para peserta yang kirim yang pakai PR, ini saya lebih terpacu lagi. Artinya ternyata banyak soal yang saya tidak tahu. Alhamdulillah ya. Jadi dengan Iya, kita berbagi, kita bisa malah dapat ilmu baru ya, Bun ya. betul, betul, Bun. Jadi masih ingat, oh ini ya, kayak ini ternyata setting desktop saya kan bahasa Indonesia. Iya. Ternyata soalnya pakai bahasa Inggris. Kok ini salah ya? Ternyata saya lihat, oh ternyata ini soalnya bahasa Inggris. Saya Bunda lihat, Ika oh, sambil nanya nih, kalau saya tugas bahasa di sebelah mana? oh ya, kalau setting tugas bahasanya ya, ini kan Quiz Wizard ini sebenarnya bahasa Inggris ya Bu ya. Iya. Cuman kita bisa mengatasi dengan cara semua aplikasi, baik itu Quizwer atau ke aplikasi lain, kalau dia berbahasa Inggris, kita pakai
cara satu ini, mengubah bahasa di desktop kita. Oh, di Atau desktopnya ya? maksudnya di web browser Google kita di Oh, sini. baik-baik. Aku baru belajar sampai bikin akun. Siap, Bun. Ini sangat mudah sih kalau saya lihat, cuman kekurangannya ini adalah cuman bisa dipakai 5 kali gitu. Oh iya. Cuman bisa dipakai 5 kali. Nah, di sini untuk setting akunnya ada titik 3 di sudut kanan atas untuk Chrome ya, Google Chrome. Ini saya ganti dulu deh bahasa Inggris supaya bisa nyatu. Oke, di sini bentar, saya rubah dulu ya setelannya ke bahasa Inggris. Kemudian bahasa, saya ganti bahasa Inggris. Ini kalau saya langsung luncurkan biasa langsung tertutup. Berarti bukan di quiz wizard-nya ya mengganti bahasa itu ya? Iya, Bun. Lebih ke web browser-nya, di settingannya. Iya. Di sini. Nggak, soalnya kan di beberapa aplikasi game itu ada fasilitas itunya, apanya, mengganti bahasanya gitu ya. Iya. Kalau di Quiz Wizard belum ada. Kalau di Educandy atau yang lain kan ada Iya. /in untuk bahasa Iya. Indonesia. Kalau di Quiz Wizard belum. Nah, ini yang di setting, ya tadi saya buka setting, nanti teman-teman pilih advance, kemudian pilih language. Nah, di sini di language-nya, tanda panahnya diturunkan ke bawah, lalu klik add language, kalau misalnya belum ada di sini ya, di luar bahasa Indonesia, di sini, klik add language, tulis Indonesia. Kalau sudah muncul, langsung saya dicentang, lalu pilih add. Nah, ini kan saya sudah ada nambahkan bahasa Indonesia. Tinggal pilih titik 3, kemudian pilih centang yang display Google Chrome in this language. Diklik aja, lalu klik relaunch. Nanti memang tertutup sendiri, namun jangan khawatir desktop Bapak dan Ibu untuk tab-nya tetap akan sama kembali. Cuman dia ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya ada juga beberapa desktop setelah berubah, ternyata masih bahasa Inggris gitu. Namun sudah disetting. Nah, tidak perlu khawatir, bisa klik kanan, lalu langsung saja klik yang terjemahkan ke Indonesia. Seperti ini. Klik kanan, langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Kalau mau balik lagi ke bahasa Inggris, tinggal pilih aja ke Inggris. Begini. Ya, itu untuk pengaturan settingan bahasa Indonesianya. Namun nanti kalau misalnya sudah membuat games, pilih yang bahasa Indonesia. Karena kenapa? Semua kuis yang teman-teman buat itu ada di sini. Di game umum. Nah, jadi semua kuis yang teman-teman buat ada di sini yang bersifat publik. Ya, yang sudah bersifat publik itu bisa kita temukan. Jadi satu game yang teman-teman buat itu sama saja menyumbang satu kuis untuk bisa dipelajari atau digunakan oleh guru-guru lain. Nah, di sini pilih bahasa Indonesia. Pilih bahasa Indonesia, boleh cari game, misalnya gamenya apa, atau yang sudah pilih kategori, yang kemarin ya, kalau membuat soal kan harus pilih kategori dulu. Nah, silahkan bisa langsung dicari. Nah, di sini ada teknologi, ilmu, bahasa, ada 950 game. Nah, game-game ini bisa teman-teman mainkan juga, artinya bisa diduplikat, kemudian di-share ke siswanya. Misalnya malas bikin soal nih, namun ternyata soalnya sesuai dengan pelajaran dari teman-teman. Bisa di-play atau diduplikat gitu. Bisa dimainkan. Jadi nggak harus kita bikin sendiri ya Bunda Ika ya. Jadi Iya, kita juga bisa betul, pakai yang sudah dibuatkan Tadi. begitu ya. Apakah sesuai dengan pelajaran kita atau tidak gitu ya. Iya, benar Bun. Ini ada banyak nih yang sudah dibuat. Silakan Bapak Ibu yang bertanya masih mau bertanya, langsung nyalakan mic-nya.
Iya, silakan. Ada kendala atau apa mau share screen, jangan malu-malu ya. Mungkin gini ya Bun ya, kalau misalnya ada yang bertanya bedanya apa yang mengirimkan link ini, kok bisa Ibu bisa lihat gitu. Kalau misalnya ya, contoh saya bagikan link ini, bagikan tautan, ini sangat mudah karena kenapa? Ini bisa saya lihat soalnya dan juga bisa langsung mainkan, tapi tidak mengurangi poin atau penggunaan dari game aplikasi Quizzer yang teman-teman buat, dan juga tidak mengurangi poin yang saya mainkan gitu. Walaupun ini punya teman-teman nih, misalnya saya mainkan punya teman-teman di sini kan terbaca seperti ini ya. Nah, namun di sini saya bisa langsung play. Artinya mainkan game itu. Mainkan game yang teman-teman punya, namun tidak mengurangi poin atau mengurangi penggunaan ini, penggunaan dari Quizwizzer-nya. Dan teman-teman yang punya soal juga tidak mengurangi poinnya. Makanya saya sangat menyarankan bagi saja yang di sini, supaya siapa tahu ya teman-teman mau menggunakan, tidak nanti coba lagi deh, coba terus, ternyata kreditnya habis gitu ya. Kreditnya habis. Jadi bisa salah satu cara untuk mau mencoba punya teman-teman sendiri, boleh salin di sini linknya, kemudian paste ke browser atau ke handphone boleh ya, kemudian pilih I want to play a game langsung. Ini I want to create or sorry mana lah ya? Udah saya paste belum? Oh ya, ini klik play, create account. Oke. Ini bisa langsung kita mainkan tanpa mengurangi poin. Jadi tanpa mengurangi poin yang teman-teman buat gitu, kreditnya. Jadi seperti itu. Kalau mau coba silakan coba punyanya sendiri ya. Kalau misalnya benar atau tidak sih, silakan dicoba pakai browser yang lain. Kemudian jangan lupa untuk login ya, untuk login dengan akun yang berbeda tentunya. Kemudian silahkan dimainkan gitu, agar tidak berkurang kreditnya Karena penggunaan ininya. kalau di setting bermain, Bapak Ibunya nggak buka bermain, Bunda juga nggak bisa nyoba bermain ya. Karena di situ tulisannya menunggu di start gitu kan ya. Kalau pilih yang bermain langsung yang ini ya, yang balapan langsung ya, harus nunggu yang membuat soal untuk start. Namun Iya. kalau misalnya pekerjaan rumah nggak masalah. Iya. Tanpa Soalnya beberapa link aku coba tuh yang di-share di grup ya. Kata saya kok ini cuma muter-muter aja. Nggak jalan-jalan gitu. Ternyata belum dibuka sama yang belum di play. iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Gimana? Yang lain ada pertanyaan silakan. Lagi. Jangan malu-malu, ayo. Iya, silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bunda. Halo, ini suara siapa ya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Ya, saya dengan Ibu Teri dari SMA 2 Tangsel. Untuk kalau siswa kita ingin memainkan game, walaupun tadi untuk pekerjaan rumah, berarti kita kirim linknya yang tadi juga ya, yang apa namanya, yang seperti dikirim di kantong tugas, begitu ya, supaya tidak mengurangi kredit permainan gitu. Kalau misalnya nanti ini ya ada perbedaan ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu mau minta anak-anak kerjakan, jangan yang ini Bu. Karena kenapa? Nanti nilainya tidak terekap. Oh gitu. Berarti Gitu. pakainya yang ini yang bermain, kemudian pilih yang pekerjaan rumah. Oh iya, iya. Ya, pekerjaan rumah, linknya itulah yang dibagikan. Oh ya baik. Berarti untuk berapa siswa pun bisa ya? 50. Oh iya, Maksimal 50. Iya, iya. 50 murid, 30 pertanyaan Bunda.
Iya. Oh ya. Dengan satu murid bisa mencoba hanya sekali saja atau Maksudnya satu murid gimana, Bun? nggak tiap murid itu hanya bisa sekali saja? Atau seperti yang disettingan pas mau Ugo itu ya? Mm-mm. Iya, kalau misalnya untuk bermain, kalau misalnya namanya sama ya Bu ya, Ya. bermainkan dengan yang sama, kemudian dia masukkan dengan nama yang sama dengan yang pertama itu pasti akan ketolak Oh artinya iya sudah iya, betul main. betul. Harus beda Kecuali akun dia ya. mengganti nama gitu ya. Oh iya 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 iya, iya. Baik. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Baik, silakan Bapak Waalaikumsalam. Ibu sekalian yang mau bertanya, yang masih ada kendala, boleh bertanya secara langsung. Ini di live streaming saya cek belum ada pertanyaan, Bunda Ika. Nah, siap. Mudah-mudahan mudah ya Bapak dan Ibu untuk kali ini, materi kali ini, karena kemarin Bunda Umi pilih materi apa yang ringan-ringan aja deh. Enggak, soalnya kalau Mudah-mudahan ini berat-berat seru ya. kasihan peserta, Bun. Apa Siap, ya, siap. maksudnya kita tidak boleh memberatkan. Ya, sekaligus dapat ilmu baru juga, namun Iya, tugasnya mudah-mudahan tidak iya. memberatkan. Walaupun berat ya. Iya. Walaupun berat badan sudah berat, dan dosa saya hapus boh. Enggak, soalnya kalau berat-berat kan kasihan Bunda Ika juga lagi berbadan 2 gitu ya. Kita nggak menyusahkan Bunda Ika, ngeles Insya banget. Allah. Ah, Insya Allah. Ini berkat dari zaman-zaman VCT nih jadi doyan-doyan depan laptop. Iya, Jadi alhamdulillah. alhamdulillah Silakan formulnya Bapak Ibu, banyak belum sekali. terlambat kok. Kita masih menjawab pertanyaan kesulitan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ika, Waalaikumsalam. Silakan Bu. ya saya Suswanti dari SMK Silakan Informatika. Bunda. Ya, dari Kota Serang, Bu. Ya, silakan. Salam kenal. Bu, mau tanya, ini perbedaan yang tadi apa tadi lomba dengan yang pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah itu tidak perlu pakai live streaming kayak Zoom ya, Bu ya. Kalau yang apa tadi tuh perlombaan apa namanya itu ya tadi yang pertama yang perlombaan tuh harus pakai live streaming kayak Zoom gitu ya, Bu ya. Ke siswanya, Bu. Iya Bu. Iya Bun. Kalau ini jadi perbedaannya kalau balapan langsung, kita bisa langsung melihat dan dipantau oleh guru kapan mulai dan kapan berakhir gitu. Kemudian untuk pekerjaan rumah, walaupun tidak disetting untuk memulai, ini bisa kita lihat hasilnya langsung, hasil akhirnya gitu. Misalnya Bapak dan Ibu pilih pekerjaan rumah, kemudian ada yang mengerjakan 3 hari kemudian, 4 hari kemudian itu masih bisa mereka akses. Misalnya Bu, ini kalau pelajaran di kelas ya Bu, kan itu enakan yang balapan ya Bu ya, kalau untuk Iya, sebagai ice breakingnya. Itu jadi gurunya membuat live streamingnya kalau pakai Zoom bisa ya Bu ya, kalau quiz wizardnya. Bisa Bu, jadi kayak share screen ya, kemarin seperti kita lakukan, teman-teman mencoba, kemudian saya live screen. Jadi yang ditampil di layar Zoom itu adalah tampilan template-nya atau board-nya. Ya, saya masih sedikit paham tapi belum terlalu kalau pas bermainnya, kalau pembuatan gamenya mungkin sudah sedikit bisa ya Bu, tapi pas mulai bermainnya saya kurang paham. Ini kalau melihat pemainnya gitu kita kliknya yang mana ya Bu? Ya, terus sama rankingnya itu lihatnya dari mana ya Bu? Oke, baik. Ini saya coba bermain ya, play. Saya coba membagikan ke teman-teman supaya bisa dilihat langsung. Ini saya coba yang balapan. Kemudian saya acak pertanyaannya. Pakai kekuatan bertambah boleh ya. Kalau jawaban salah, coba lagi, nggak usah ya, saya kasih gini. Kemudian saya klik go. Nah, ini saya salin linknya.
Kemudian saya kirim ke link chat. Nah, silakan nanti teman-teman coba dan Ibu juga bisa lihat seperti apa tampilannya. Jadi kayak kita share screen ya. Silakan teman-teman mencoba sambil nunggu. Jadi kayak begini, Bu. Bunda Ika sambil menunggu teman-teman bermain. Ini juga ada pertanyaan di live streaming, kayaknya hampir mirip dengan yang Bunda kerjakan. Untuk kode akses perlu kita berikan ke siswa supaya ikut bermain atau hanya linknya aja nih? Kode akses, jadi perbedaannya kalau memberikan kode akses, mereka harus akses dulu di laman app.quizwizard.com. Kemudian pilih bermain, masukkan kode akses. Namun kalau misalnya linknya itu langsung tertuju pada game yang diinginkan, yang dibuat gitu. Berarti untuk memudahkan siswa, kita lebih sebaiknya membagikan link gabung langsung kan, jangan kodenya ya. Betul, Bun. Iya. Begitu ya, Ibu ya. Oke, iya. ini sudah ada 4 orang. Jadi seperti ini kayak mungkin kalau misalnya teman-teman sering menggunakan Quizzes ya, miriplah seperti ini. Cuman perbedaannya kalau di Quizzes nilainya itu terpacu oleh kecepatan dan kebenaran. Siapa paling tercepat dan siapa paling terbenar. Namun di Quizwizard ini walaupun dia cepat, kemudian poinnya benar, itu tetap angkanya sama dengan yang teman-teman yang lain. Misalnya Ibu Nur jawabnya cepat, poinnya tetap 10. Kemudian Ibu Herlina jawabnya lama tapi benar, tetap juga dapat 10. Jadi ini bukan dari kecepatan, nilainya bukan kecepatan, melainkan dari siapa yang jawab benar, kemudian itu aja. Itu. Kita coba dulu 5 ya, atau ada yang mau main bertambah atau gimana? Saya klik mulai. Oke, di sini saya klik mulai, jadi kita bisa lihat langsung progresnya teman-teman. Aduh, saya lupa pakai avatar lagi tadi ya. Ada gambar-gambar, saya gunakan gambar-gambar di sini. Avatar yang mobil-mobil gambar hewan. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat progres dari murid-murid kita. Nah, ini Ibu Herlina main. Kalau mau lihat tampilkan papan peringkatnya atau poinnya, ini bisa di sini. Klik tampilkan papan peringkat. Seperti ini. Kita melihat poinnya. Ini saya matikan ya musiknya supaya suara saya kedengaran jelas. Ya, seperti ini, Bu. Kecilin, Nak. Nah, jadi ini sudah banyak yang maju. Siapakah yang mencapai finish lebih duluan? Nah, itu inilah untuk pakai metode metode balapan gitu. Ini pakai metode balapan. Kalau misalnya pekerjaan rumah sama tampilannya, cuman ini kita bisa langsung lihat hasil akhirnya. Seperti itu. Itu link ya. Jadi kalau di kelas itu linknya itu harus di grup apa kalau kita tulis di papan tulis linknya itu gimana, Bu? Atau gimana ya? Agak susah sih kalau di papan tulis. Susah, Bun. Saran saya sih kalau Ibu punya grup WA, harus tekan di situ gitu. Jadi murid-murid itu walaupun bawa HP tapi masih dalam kondisi belajar sih kalau saya ya, daripada HP itu nanti mereka buka-buka yang lain gitu. Oh iya. Kalau ditulis di papan tulis, kliknya gimana, Bun? Terus kalau salah tulis gimana? Ayo. Iya. Jadi harus di grup di itu juga ya, Bu ya, di Zoom-nya itu kita klik linknya ya, Bu ya. Iya, kita klik linknya. Linknya di share ke kolom chat aja di Zoom. Nah, kemudian nanti untuk melihat bisa share screen. Di grup WA atau gimana? Bisa di chat Zoom-nya, Bu. Di chat Zoom juga bisa, Bu, di chat Zoom. Iya. Oh, di chat Zoom. Oh iya, baik. Ini kayak Bunda Ika membagikan link ini kan di chat.
Iya, Bu, baik. Baik, Bunda Ika, ini ada pertanyaan nih. Dari Ya, Bunda makasih, Herlina. Bu. Kasih infonya, karena tadi sudah coba main sama siswa, ternyata minta kode akses siswa pakai HP. Kalau begitu cara settingnya gimana? Linknya ditulis di kolom chat Zoom gitu. Halo Bunda Ika. Halo Bunda Nah, Ika. ya Bun. Ini ada pertanyaan di live streaming nih dari Bunda Herlina. Bunda Herlina ikut ya di live streaming sama di Webex ya? Dua-dua kayaknya. Atau ada Herlina lain? Ini pertanyaannya begini. Tadi kan pertanyaannya kode akses perlu dibagikan ke siswa ikut yang main. Bunda Ika jawab kalau kode akses berarti harus masuk di webnya dulu kan, baru masukin kodenya. Nah, Bunda Herlina sekarang bertanya lagi. Baik Bun, kasih infonya. Karena tadi saya sudah coba bermain dengan siswa saya, ternyata minta kode akses siswa pakai HP. Kalau ini gimana? Linknya ditulis di kolom chat gitu. Iya, jadi linknya ini ya, link gabung langsung. Jadi ada perbedaan. Ini link gabung langsung. Langsung diklik aja. Karena langsung di situs ini ada langsung masukkan kode ya, 76447. Jadi tidak perlu meminta kode. Namun kalau misalnya hanya kode saja, misalnya ini ya, harus kita arahkan siswa dulu, arahkan ke appquizwizard.com seperti ini. Kemudian mereka harus masukkan emailnya dulu, gitu. Login menggunakan email di sini. Oke, saya pakai yang ini deh. Ini. Kemudian, nah, oke. Sudah login ternyata. Sorry. Saya sudah daftar pakai ini. Pakai akun lain ya. Quizwizard. Jadi harus masuk dulu di websitenya. Nah, kemudian pilih join a game. Gitu. Klik join a game. Masukkan kodenya. Nah, gini. Baru bisa join. Kayak gitu. Tuliskan nama. Iya. Ini. Oh Klik iya. play. Ini perbedaannya kalau misalnya untuk join game yang pakai kode. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ini, link gabungnya, ini saya pakai jendela penyamaran ya, yang tidak sama sekali login. Saya tab baru, kemudian langsung enter. Nah, mereka langsung masuk ke ini. Nah, langsung masuk ke gamenya. Ini saya close dulu, saya ulang. Saya copy paste linknya langsung. Mereka akan langsung tampil ke Quizwizard-nya dan sudah ada kodenya di atas itu. Tidak perlu dirubah lagi kodenya. Nanti tinggal mereka klik next. Lalu klik join ya, klik join, langsung pilih nama, tuliskan namanya. Seperti ini, klik play. Itu perbedaannya kalau menggunakan linknya, gitu. Ya, jadi seperti Ika itu. mau nanya, Silakan. kan Silakan, kalau di sekolah kan familiar dengan Zoom ya Bu, jarang yang pakai Webex tuh anak-anak sekolah siswanya, yang biasa Iya. pakai Zoom kalau enggak Meet. Nah kalau kalau Zoom itu kita masukkan Quizwizard-nya itu gimana Bu cara? Udah kita kan bikin undangan pakai Zoom, terus mau masukkan Quizwizard-nya itu gimana caranya Bu, langkah-langkahnya? Makasih Bu. Linknya ya Bu ya, mau dibagikan. Jadi kalau di Zoom itu kan ada aplikasi chatting room-nya juga ya Bu ya, chatting di Zoom. Itu tinggal Ibu copy paste. Silakan. Bukan linknya Bu, maksudnya tuh ini Bu,
apa ya, ini apa namanya itu template yang punya saya ini biar kelihatan langkah-langkahnya siapa yang nama-namanya siswa ini kelihatan gitu. Jadi sekalian saya share screen ke siswanya juga si siswanya juga ada apa namanya link buat mainnya gitu. Gimana Bu? Yang seperti Ibu ini sekarang ini Bu. Ini tinggal saya cuman share screen saja, Bu. Share screen layar sama dengan halnya di Zoom. Pilih yang share screen. Share screen di share screen untuk tampilannya. Nanti Ibu tinggal arahkan tampilan ke quiz wizard-nya ini yang di template yang ini. Jadi tinggal tunggu aja lihat progres dari mereka. Untuk Webex, Google Meet, atau Zoom, kalau misalnya mau menampilkan template seperti ini, progres dari mereka ke link, bisa langsung saja klik share screen gitu. Tapi yang share screen all window ya Bu ya, artinya apapun yang Ibu buka itu yang terlihat. Atau bisa langsung pilih yang untuk aplikasi, untuk Google, pilih yang sudah terbuka aplikasi quiz wizard-nya ini. Quiz wizard-nya. Jadi quiz wizard-nya di web itu sudah kita buka dulu ya Bu ya quiz wizard-nya, baru Zoom-nya Bu. Betul. Enggak juga sih Bu, bisa misalnya nih ya, saya stop share screen. Ini sama sih dengan Zoom. Ini saya stop share screen nih, belum buka. Kemudian saya mau share screen. Tinggal klik share screen, nanti kalau di Zoom, pilih yang screen. Nah, silahkan buka. Ini sambil saya ketik. Quiz wizard. Jadi anak-anak kan bisa lihat nih apa yang kita ketik. Progresnya di mana. Nanti sambil di play, perlihatkanlah anak-anak yang tampilan template-nya. Yang ini. Ini cuma share screen saja, Bu, kalau misalnya anak mau lihat di Zoom. Oh iya iya. Oh langsung muncul ya Bu ya? Ya, langsung muncul. Sama seperti share PPT atau share yang lain itu sama caranya kalau untuk Zoom dan untuk Google Meet. Iya iya. Mungkin lebih seru kalau balapan kali ya Bu ya, kalau berhadapan benar, langsung dengan lebih siswanya ya. lebih seru Lebih seru balapan nih. Iya. Jadi mereka tahu terlambat gitu. Yang paling serunya lagi kalau misalnya nanti teman-teman setting quiznya yang kalau salah mundur, itu paling kesel mereka. Jadi sudah pernah coba. luar tangga ya Bunda ya. Iya Bun, kalau salah nurun gitu, kalau salah turun, akhirnya kembali ke start. Kayak gitu. Ya, Jadi makasih, Bu. perbedaannya di Quizzer ini, misalnya ya, saya buat 18 soal. Titiknya ada 18. Namun saya sudah masukkan stok terlanjur 25 tuh. Ya kan? Walaupun nanti Ibu Destri, Ibu Devi sudah selesai di sampai 18, itu tetap akan kembali lagi untuk menjawab soal sisanya itu, sisa dari 25 soal itu. Dari 25 kurang 18, sisanya itu Ibu Devi dan Ibu Destri langsung jawab manual aja, tanpa melihat ke mapnya. Begitu. Jadi lebih baik sih lebih daripada kurang, Bu. Kalau misalnya sudah banyak titiknya 15, ternyata soalnya cuma 8 nih, belum sampai di 15 sudah selesai mereka. Jadi harus disesuaikan. Oke, ini sudah selesai ya. Saya klik tampilkan kontrol di sini untuk menghentikan ya. Di sini saja klik stop untuk berhenti. Ini kita bisa langsung stop kapanpun. Mau waktunya kurang 15 menit itu bisa. Oke, kita stop. Ini kemudian kita lihat tampilan peringkatnya. Ini lihat hasil ya untuk hasilnya. Nah, ini ada hasilnya. Ini saya matikan ya suaranya supaya suara saya kedengaran. Kemudian bisa melihat tabelnya nih. Kita bisa lihat tabel hasilnya. Nah, Bunda di itu sini maksudnya ada garis terpanjang itu apa Bun? yang mana, Bun? Itu tadi ada tulisan tuh garis terpanjang 18 gitu. Apa tuh maksudnya? Ini yang peringkat ini. Coba dilihat Yang deh. Yang itu ini? tuh, itu ada garis terpanjang 18 Dewi Jayanti.
Ya, ini artinya sudah mencapai finish 18 titiknya, Oh, garis oke. terpanjang. Yang paling cepat dan paling panjang sampai finish. Misalnya ya, Bapak dan Ibu buat soal 10, titiknya juga 10 nih. Nah, ternyata ada yang jawab cuman sampai 8, soalnya sudah habis teman sampai 8 benar. Dia hanya sampai di titik 8. Kemudian ada yang paling cepat finish, namun dia baru sampai di titik berapa gitu. Ini garis titik terpanjang. Maksudnya titiknya ya yang tadi kita berikan nomor gitu. Nah, ini bisa lihat tabel hasil, bisa diunduh dalam file Excel. Kalau misalnya mau disembunyikan, nah di Quizzer ini bisa menyembunyikan nama siswa supaya tidak down ya. Artinya ada tidak saling iri atau seperti apa. Ini bisa disembunyikan atau bisa ditampilkan. Nah, di sini kita bisa melihat progres analisis dari yang siswa punya gitu. Berarti Bunda Yang Ika sudah ini sama aja dengan kita menganalisa butir soal ya, mereka pukul yang mana, salah Iya, yang betul. mana begitu ya. Iya, di sini ada skornya, kemudian waktunya sampai selesai itu berapa menit diselesaikan, ini ada juga skornya. Baik, keren banget. Walaupun kekurangannya adalah kita hanya bisa bermain 5 kali, tapi disiasati dengan membuat akun baru saja jika seperti itu. Begitu ya Bunda Ika ya. Betul, Bun. Nah, jadi kita pakai yang free-free aja gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Ya, silakan lah yang mau menanya langsung. Silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan, daftar hadir nanti diisikan oleh panitia ya. Jadi Bapak Ibu hanya pembimbingan saja. Silakan Bapak Ibu. Nah, bentar, Bun. Ini saya digangguin ini sama suami. Oke, silakan yang mau bertanya. Izin Bapak ya, Bunda Ikanya dipinjam dulu. Baik, silakan Dia Bapak pakai Ibu. begini, Bun. Eyes contact. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Ya, Silakan. Iya, perkenalkan saya Nurul Istiqomah dari Tarakan, Oh, Kalimantan jauhnya. Utara. Iya. Oke, Bunda, maaf mau tanya. Kemarin itu waktu mengisi di kantong tugas itu, saya lupa yang saya masukkan itu yang ada kodenya atau tidak. Nah, setelah saya buka kembali kok nggak bisa ya. Pas saya buka itu tulisannya Anda sudah menanggapi seperti itu. Nah, jadi solusinya bagaimana itu Bunda? Apakah nanti bisa dicekkan dari panitia atau bagaimana? Bunda nanti ini masukin di kantong tugas revisi, Bun. Ntar aku Oh, ada posting yang lagi ya. revisi. Oh, gitu. Jadi Bunda masukin lagi di kantong tugas revisi. Jadi Bapak Ibu Oh, yang iya. sudah merasa mengumpulkan tugas tapi merasa menggunakan metode bermain ya Bunda Ika ya, itu direvisi. Jadi menggunakannya jangan yang bermain tapi tanah ke kanan atau permainan itu disetting mode PR. Jadi Bapak Ibu yang Oh, sudah gitu. terlanjur mengumpulkan di kantong tugas, silahkan mengklik kantong tugas revisi, sudah saya posting lagi di grup begitu. Oh, gitu. Oke, terima kasih kalau begitu Bunda. Karena Sama-sama. kemarin bingung. Jadi tugasnya hanya satu ya Bunda ya, bikin itu saja ya. Satu aja, jangan Iya. banyak-banyak ya Bunda Ika ya. Nanti Iya, kalau banyak-banyak alhamdulillah. Kalau boleh, boleh. tugasnya sih Terima orang. kasih banyak sudah memudahkan, sangat memudahkan terus memberikan materi yang menyenangkan sekali. Sama-sama. Saya ulang tugasnya, membuat game dengan template apa saja, membuat 10 soal dengan tipe apa saja, begitu Bunda Ika ya. Iya, Bun. Iya, tapi di setting mode PR atau klik tanda panah, jangan bermain supaya Bunda Ika bisa memeriksanya. Jadi seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengisi kantong tugas, nggak usah bingung. Panitia sudah memberikan link tugas revisi. Jadi Bapak Ibu silahkan kembali mengisi kantong tugas, tapi yang revisi, jangan yang pertama. Begitu ya.
Oh Oke. iya, oke. Terima kasih banyak Bunda penjelasannya. Salam Sama-sama. kenal. Ya, terima Oke, kasih. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak usah menyulitkan peserta karena takut Bunda ikannya mabok. Setidaknya tugasnya ini bisa dimanfaatkan. Jadi Iya. tidak usah banyak-banyak. Yang penting tujuan dari materi ini dan tugasnya itu bisa diaplikasikan nantilah Ini loh dipraktekkan. Bunda Ika, akhirnya dengan banyaknya workshop media pembelajaran ini, terbayang di ajaran baru ini nanti akan banyak variasi-variasi soal yang menyenangkan yang akan kita berikan kepada para peserta. Waktu itu pernah apa tuh kuis apa ya? Kuis juga tuh Bun, aku lupa kuis apa. Tapi bukan Edu Candy tuh Bun, apa ya? Aku lupa. Nah, itu juga bisa diselang-seling ya. Maksudnya itu kan juga 5, ini 5 gitu ya. Nanti pakai kuisis gitu. Jadi bervariasi Bapak Ibu kita bermainnya. Tapi ingat materi dulu, jangan main dulu ya. Jadi materi dulu, terus breakingnya baru bermain game. Baik seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Bun, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Pak Lupi dari Dari mana, Bu? Dari Goa? Oh, sama dong kita, Bun. Saya juga dari Sulawesi Selatan, tinggal di Goa. di Goa. Goa Sulawesi Oh, Selatan. oh, Ya, Bun. iya Bu, iya. Ini mau nanya kalau cara buat Silakan. cara Oh, halo, ya Bu. cara Iya, bikin iya. soal drag and drop. Gimana ya Bu? Oke, baik. Ibu, Di sini saya iya, contohkan bisa ya dicontohkan, untuk Bu. edit. Iya. Sekalian menambahkan alfatarnya gimana? Sekalian membuat alfatar. Iya, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, sama-sama. Iya. Baik, di sini ya, sama-sama, Bu ya. Saya ambil dulu, tadi sempat saya hapus ini template-nya. Saya ambil dulu template yang lain. Bentar, pilih acak aja deh, random. Kemudian di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan saya mau buat satu lagi deh soal. Tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini tipenya ganti yang, tunggu dong, kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Saya ganti dulu deh. Bahasa Indonesia soalnya. Kadang bingung. Oke. Saya pilih yang drag and drop. Oh ya, memindahkan. Oke. Enter question here. Di sini saya pilih ya, tulis ya Bu ya, soalnya drag and drop. Apa ya bagus pertanyaannya? Oke, saya pilih simpel-simpel aja ya. Simpel-simpel aja. Di sini gunakan tanda silang. Sini misalnya satu akan sesuai dengan pilihan satu gitu. Oke. Sini saya terapkan lagi. Bentar, saya pindahkan dulu nih yang menutupi. Oke. Oke, di sini saya jelaskan jawaban opsionalnya apa nih. Pilih jawabannya. Cek kayak suara khas ini. Baru Suara bangun, apa? baru saja. Suara khas dari Pak Mulis kayaknya ya. Masa? Ada Pak Mulisnya. Suara hati Hanya kali. sama nih. Masa. Ntar coba aku lihat Ada dulu. nggak? Ada Pak Muklis. Oke. Sini ya, Bu, drag and drop. Oke. Suara Pak De Puspo itu mah. Puspo. Apalagi ya?
Ini kita pakai gunakan ini ya, Bun ya, tanda mana ya? Ini. Nah, misalnya ini pertanyaan mewakili blank, artinya salah nih ya. Tapi kalau misalnya sesuai, ini kita pakai yang seperti ini, pakai kode ini. 1. Nih. Gini. Masukkan. Nah, seperti ini. Jadi ini kodenya pakai yang ini, Bun. Salah. Ini tanda salah atau tanda silang untuk pertanyaan yang mewakili masanya blank atau tidak sesuai. Namun kalau ini ya 1 misalnya pilihannya sesuai dengan jawaban. Jadi bisa lebih dari 1. Misalnya ini ya saya copy paste lagi, enter. Kemudian apa lagi ya? Seperti itu. Jadi jawaban nanti tinggal siswa drag. Jadi yang nomor 1 misalnya nomor 1 susunannya tepat itu dia drag 1 ke atas gitu, 1 ke atas. Yang silang apakah ini nanti dia akan terlempar sendiri bahwa itu salah. Jadi kalau yang silang itu salah, kalau yang 1 itu benar. Ini kodenya. Seperti itu. Berarti tapi harus pakai kurung 2 kali begitu ya? Iya, Bun. Kurung 2 kali 1 dan kurung 2 kali silang untuk yang Iya. jawaban blank salah. Silang itu betul, 1 itu salah. 1 itu benar. Oh, Pilihannya 1 itu sesuai. benar, silang itu blank. Iya, silang blank. Baik. Begitu Bapak Ibu. Ini contoh saja ya, Kalau dan Ibu. mohon maaf Bu. Suaranya putus-putus. Iya. Iya. Tanda kurungnya memang Oh, iya, kalau tanda tanda kurungnya harus seperti itu. Kalau di HP apa ya? Kalau di HP iya, kalau di HP ada kok, Bu. Kalau di HP ada. Kalau di HP ada iya. kalau di HP ada, nanti pada saat mengetik teksnya itu Kurung nanti yang klik biasa kalau di yang HP. angka 1 2 3 ya. Oh, Ada gitu kok, Bun, ya. ada. Iya. Jadi kalau di HP itu Iya, Bu. Terima ada kasih, Bu. yang Iya. kalau misalnya mau ya sama-sama. Jadi kalau di HP Iya. kan ada pilih angka. Iya. Suaranya Ibu putus-putus, Bu. Putus-putus. Bunda Ika sambil dilanjutkan kalau menambah Alfatar gimana Iya. katanya? Saya lupa tadi Alfatar. Iya, Bu. Iya. Oke, baik, Alfatar. Iya, Kalau iya. Alfatar seperti Ya, terima ini. kasih, Bu. Saya back lagi, saya klik sama-sama. Nah, di sini saya bermain, pada saat bermain di sini, aduh, saya lupa stop lagi. Stop. Saya stop dulu permainannya. Saya pilih. Kemudian, misalnya saya pilih balapan langsung ya. Ini ada koleksi avatar. Nah, ini klik jelajahi. Klik jelajahi, pilih apakah yang model hewan saja, ataukah yang ada mobil-mobilnya nih, yang kart hewan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman centang yang ini, artinya dia akan terpilih secara otomatis avatar. Tapi kalau misalnya tidak dicentang, nanti siswa bisa memilih avatar yang mereka inginkan. Gitu. Yang mana avatar yang mereka inginkan. Jadi ini sudah tersedia sampai 50 card ya, 50 avatar gitu. Kalau sudah ada, kalau sudah dicentang yang jelajahinya ini,
Nah, ini sudah ada, berarti sudah ada perubahan dan bisa untuk menggunakan avatar. Jadi bukan cuma lingkaran-lingkaran dan nama, tapi avatarnya, gambar-gambar hewan dan cardnya itu, kemudian ada juga namanya di bawah. Jadi Baik, seperti itu Bun untuk baik. penampakan avatarnya. Ini ada pertanyaan. Link kantong tugas saya sudah benar atau belum ya? Sabar ya Bunda Suswati, lagi diperiksa sama Bunda Ika. Nanti yang harus revisi akan diumumkan di grup siapa saja seperti itu. Begitu ya Bunda Ika ya. Iya Bun. Jadi Bapak Ibu harap bersabar karena Bunda Ika akan memeriksa satu persatu game Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti masukannya Bunda Ika juga akan menuliskan di grup. Jadi Bapak Ibu sabar dulu karena pelatihan kita kan seminggu ya. Jadi seminggu ini kebersamaan kita nikmatin dulu begitu ya Bunda Ika ya. Iya, siap-siap. Nikmati aja, Bu, karena masih banyak prosesnya ya, sampai 5 hari kalau tidak salah. Tapi kalau Ya. misalnya butuh perbaikan, tetap saya akan langsung informasikan kalau ini butuh perbaikan. Baik. Dan Bapak Ibu mohon permaklumannya karena Bunda Ika juga sedang hamil muda. Jadi kalau slow respon Bapak Ibu sabar aja. Tapi juga dijawab oleh Bunda Ika karena Bunda Ika juga kalau terlalu capek nanti takutnya ini ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar kalau slow respon begitu. Jadi seperti itu. Lagi mabok-maboknya Bapak Ibu. Jadi ya kita harus ini memberikan ini permakluman. Juga agak khawatir takutnya gara-gara workshop Bunda Ikanya kecapean begitu ya. Baik, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Tapi saya sangat salut sekali Bun sama peserta ini, pas saya lihat sudah terjawab semua dari peserta. Artinya lebih bagus begini, ada rekan sejawat ya, teman sejawat untuk saling membantu seperti itu. Jadi ada semakin memperkaya juga pengetahuan kita terhadap masalah-masalah yang dihadapi teman. Oh, ternyata ini solusinya seperti itu. Betul, ya Bunda Ika ya, hikmahnya ikutan kegiatan online itu jangan pelit berbagi, makin kita membagi itu kita akan semakin kaya. Kadang-kadang yang kita nggak tahu ternyata dijawab oleh teman-teman. Jadi gunakan room WA itu untuk kita berdiskusi ya Bapak Ibu, yang bisa membantu yang belum jangan malu bertanya. Kadang-kadang kan ada yang begini ya, aduh saya mau bertanya malu. Takutnya dianggap hal yang sepele, padahal jangan seperti itu Bapak Ibu. Nggak apa-apa misalnya dari hal yang sepele itu Bapak Ibu ngerti, betul-betul nggak ngerti, tanyakan aja, nggak masalah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Gitu ya. Kenapa nggak boleh bertanya privat gitu ya? Karena supaya yang lain pun ikut membaca Bapak Ibu pertanyaan Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang bisa menjawab solusinya ketika Bunda Ikanya sedang lagi tidak bisa merespon. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini partner saya kabur terus ya Bapak Ibu, mohon dimaklum. Malam ini main, kemarin camping. Besok kalau ketemu sejitak Bapak Ibu ya. Aduh, beneran deh. Punya partner kok, ya ampun. Pak Puspa harus banyak latihan nih untuk menggantikan partner. Pak Bos mau udah terbiasa Bunda Ika. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti begitu sudah diperiksa, di ACC sertifikat keluar, rekap daftar hadir keluar, laporan kegiatan juga keluar. Jadi ditunggu saja ya. Oke, adakah yang masih mau bertanya nih? Kalau nggak ada, kita akhiri saja. Kita lanjutkan diskusi kita di grup atau bagaimana? Karena ini kayaknya udah nggak ada yang nanya nih Bunda Ika. Saya. Assalamualaikum, Bu Ika mau tanya. Salam. Boleh, Ya. boleh, silakan. Ya, saya tadi Ibu Teri dari SMA 2 Tangsel.
Kebetulan game yang saya buat itu terkait dengan rangkaian listrik ya. Iya. Ya. Kemarin saya memasukkannya itu langsung saya saya screenshot kalimat soalnya dengan gambarnya. Nah, kemudian saya simpan jadi satu file. Nah, pas saya lihat di tampilan bagian soal itu tidak muncul kalimat ya. Apakah memang seperti itu? Jadi kalau dia soalnya dalam bentuk gambar itu berarti nggak akan tampil di yang sebelah kanan template itu ya? Dia muncul di bawah, Bu. Dia muncul di bawah kalau gambar. Oh ya, tapi nggak apa-apa ya. Artinya kalimat soal dengan gambar jadi satu langsung di screenshot gitu nggak masalah ya. Karena kemarin Nggak masalah, Bu. Cuman kalau bisa ada kata pengantar. Kata pengantar artinya ada tulisan terlebih dahulu. oh iya. Kemudian ada gambar, karena kalau misalnya hanya gambar saja, bisa sih hanya gambar saja, sebenarnya ada beberapa yang begitu bisa kok artinya, Bu. Iya, 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 baik. Kalau kombinasi kalimat dengan gambar caranya tetap sama ya, tulis dulu baru kemudian disisipkan yang image itu ya, sama aja. Iya, Baik. sama, Bu. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Tendri sudah kumpul tugas, Bun? Sudah, Belum ya? sudah, Ibu. Ya, sudah. Ya, jadi judulnya kalau tidak salah arus searah ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, mudah-mudahan workshop ini menyenangkan diikutinya dan bisa kita gunakan di ajaran baru. Kebetulan kan Juli kita akan memasuki ajaran baru dan kita katanya wacananya kan tatap muka terbatas. Nggak tahu nih terbatasnya seperti apa, nanti kita lihat. Berarti kan kita masih juga online juga ya Bunda Ika ya. Dimana kalau online itu kita harus membuat variasi-variasi kegiatan yang menyenangkan. Karena terus terang di sekolah saya saja itu tuh muridnya cuma absen doang, faktanya nggak ada gitu ya. Ketika buku catatan diperiksa ternyata nggak ada. Mudah-mudahan dengan seperti ini membuat pembelajaran itu makin menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini soal dari Ibu Teri ada kok. Iya. Ada masuk. Berarti Bunda Ika salah ya kalau bilang bahwa game itu nggak boleh dipermainkan. Ternyata game itu bisa kita pergunakan untuk pembelajaran, begitu ya? Iya, Bun. Sangat menarik sekali, apalagi di area digitalisasi ini ya, zamannya anak-anak untuk memang kesehariannya pakai gadget dan lain-lain ya, kita harus juga bisa menyesuaikan. Soalnya Bunda Ika, aku punya anak yang laki itu yang besar itu ya, hobinya kan main game. Kata anakku begini, di dalam game itu ada belajar mah, masang strategi. Oh, iya, iya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Imron nih. Izin bertanya Bunda Ika. Satu permainan maksimal dimainkan oleh 50 player. Apakah player yang sudah bermain bisa dihapus? Untuk bisa dihapus yang sudah bermain itu kalau misalnya mau digunakan lagi ya, misalnya mau digunakan lagi, kemudian mau diulang, player saya belum pernah menghapus sih, terus terang Pak Imran, kalau misalnya saya mau menggunakan lagi, itu saya pilih duplikat aja soalnya, kemudian mainkan. Gitu. Ya, gimana Pak Imran? Pak Imrannya bertanyanya di chat Bun, nggak langsung. Silakan Pak Imran, silakan mic-nya mungkin. Makasih jawabannya simpel sekali katanya. Ya, terus terang saya belum pernah menghapus sih. Misalnya sudah bermain, kemudian menghapus itu tetap terekam riwayatnya, terekam riwayat
dari hasil, kemudian bank soal yang dibikin. Kemudian kalau misalnya mau dibuat ulang itu dengan siswa yang berbeda, boleh duplikat aja soalnya, kemudian mainkan. Enggak, maksudnya mungkin pertanyaan Pak Imron ini muridnya lebih dari 50 sehingga supaya bisa masuk semua gitu Bunda. Jadi keluar masuk gitu yang udah keluar nanti masuk lagi pokoknya 50 gitu. Kalau saya sih pun teknisnya begini, kemarin tahun sebelum pandemi ya, saya mengajarkan 3 kelas matematika itu semua jumlahnya 60. Saya bagi 2, artinya soal itu saya duplikat 2 bagian gitu. Kemudian soal 1 saya bagikan 30 orang, soal 1 30 orang. Kemudian langsung main bersama-sama, langsung sekaligus itu bisa. Begitu. Baik, seperti itu Pak Imron mensiasatinya. Jadi kalau murid kita lebih dari 50, mungkin kita membagi kelompok A, misalnya nih, berapa orang, kelompok B berapa orang. Jadi semua bermain, tapi mungkin dengan cara seperti itu ya Bunda Ika ya. Iya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Izin Bu. Iya, silakan. Satu lagi Bu, yang cara menduplikatnya Bu Ika. Oke, baik. Untuk cara duplikatnya, duplikat soalnya, bentar saya share screen. Bunda Ika sekalian sambil ini pertanyaan Bunda Juanita, cara memainkan memberikan link game di publik kepada peserta didik. Mungkin Bunda Juanita masih kebingungan ya. Iya. Oke, baik. Saya coba lagi untuk share screen. Where is it? Bentar, proses nih. Sudah kelihatan, Bun? Belum? Belum. Belum ya? Oke. Mana? Kelihatan? Belum. Belum juga. Belum. Saya ulang, saya stop. Kalau ini? Enggak loading nih. Tapi enggak kelihatan share screen di atasnya ya, biasa kelihatan di atas. Enggak. Bentar. Oke. Coba. Masih belum. Saya share screen. Nah, udah. Baik. Cara duplikatnya itu sama Bapak dan Ibu dengan ini, cara bagikan ini ya. Bagikan linknya ini. Oke. Kemudian paste ke browser yang lain. Nah, ini ada duplikat. Nih. Oke, sorry, ini berbayar ternyata. Duplikatnya kalau saya sih seperti ini. Bentar. Kalau saya gunakan lagi soalnya ke... Oh, sorry. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu ini. Oke, ini kan ada game kita ya, Bapak dan Ibu, yang ini. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau gunakan lagi untuk kedua kalinya, ini tinggal kita save ke folder yang baru. Bentar, muncul lagi di atasnya nih. Oke. Saya agak kebingungan kalau misalnya, oh ini, back. Kecil kali.
Oke, yang ini ya. Kita bisa save dulu ke folder, masukkan ke folder. Tertutup. Ya, kita buat dulu foldernya. Kelas A. Oke, kemudian saya pilih kelas B. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ke ini ke kelas A gitu. Oke, secara otomatis nanti dia pindah ke kelas A, foldernya boleh kita buka. Nah, kemudian untuk yang ini, kita duplikat lagi dengan gunakan soal yang sama. Nih, contohnya ya Bu ya, saya buat game. Oke, nah ini kita bisa ambil nih pertanyaan yang sudah kita bukin kemarin. Yang mana pertanyaannya? Jadi ada draft kita ya, atau soal yang sudah kita buat gitu. Sudah soal kita buat, kemudian kita duplikat lagi. Kayak gitu. Oke, saya ulang tadi, saya pilih jawaban sendiri ulang. Selesaikan dulu. Pause dulu ya, batalkan. Ini soal saya buat game lagi, kemudian pilih pertanyaan yang sudah selesai, kemudian kita duplikat. Bentar. Agak rewel nih mouse-nya. Nggak apa-apa. Asal jangan Bunda ikannya yang rewel. Aduh. Oke. Mouse-nya nggak minta dede baru kan? Kenapa, Bun? Mouse-nya nggak minta dede baru, minta ganti mouse. Habisan baterai nih kayaknya nih. Oke. Sudah kelihatan? Belum. Aduh. Share screen-nya hilang bukan ya, Bu ya? Iya. Hilang ya? Iya. Share screen Kelihatan, Bu? Belum. Sudah kelihatan? Belum. Wah. Oke. Ada trouble nih. Ini terlihat, Bun? Tapi nggak Belum muncul ada. lagi di atasnya. Belum ada. Press lagi. Belum ada share screen apa-apa. Ini udah? Belum. Wow. Oke, kalau ini? Di aku belum ada. Kok gitu ya? Belum juga, Bu. Bentar. Saya coba stop kamera. Atau mempengaruhi. Klik share screen 1. Oke. Sudah, Bun? Di aku belum ada, Bunda Bayar. Ika. Di aku belum ada. Ini? Udah kelihatan? Belum. Nah, baru ada. Ini? Oke, alhamdulillah.
Baik, ternyata harus dimatikan dulu videonya. Bentar. Baik, di sini ya teman-teman pada saat edit, aduh mana lagi nih Chrome-nya. Oke, ini Chrome-nya. Saya ulang dari awal. Nah, ini kan saya buat folder ya, supaya apa ini muncul? Jackson? Ya, halo. Oke, bentar ya Bun ya, soalnya ini keluar lagi Chrome-nya. Pada saat edit soal, Bapak dan Ibu, saya ini kan buat folder tadi ya, kelas A dan kelas B. Di sini saya mau gunakan ini soalnya. Saya pilih edit di sini. Kemudian di sini ada pertanyaan, klik tombol question. Sorry, mana lagi? Oke, ini yang pengaturan. Kemudian pilih opsi semua lanjutan. Ya, ini kan untuk semua orang. Ini kita bisa tambahkan ke folder atur permain Anda. Jadi kita bisa tambahkan folder untuk folder ke B misalnya. Nah, gitu. Jadi dia otomatis akan ada di folder A dan juga folder B. Nanti dicari lah. Mama lagi ini dulu. Mana A-nya? Waduh, ternyata cuma pindahkan. Oke, bentar ya. Saya agak kebingungan ini. Tenang Bunda Ika, tenang. Oke. Ini. Kemudian pilih pengaturan, opsi lanjutan. Oke, ini klik selesai. Oke. Bentar. Oh, astagfirullah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena ini ternyata saya gunakan yang free ya, yang free. Untuk duplikat, sorry, mohon maaf karena pantasan saya juga kebingungan sendiri di mana nih cara-cara duplikatnya. Ternyata berbayar. Ini akun yang free ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang mau duplikat ini ya, nanti pilih yang berbayar. Kalau mau diduplikat, ini bisa diduplikat soalnya kemudian bisa pindahkan ke folder A dan folder B gitu. Ini untuk yang berbayar ternyata. Tapi kalau yang free, kalau saya sih sarankan begini, ada satu cara. Jadi kalau misalnya nanti ini soalnya kelas A ya, soalnya ini yang kelas A, Bapak dan Ibu bisa salin link yang berbeda ini ke desktop yang lain gitu. Desktop yang lain kemudian saling linknya nanti seperti ini. Nah, jadi mainkan di desktop yang satu play ini, kemudian mainkan juga di desktop yang browser yang satu untuk yang ini. Misalnya saya mainkan dua-dua. Jadi linknya ini ya saya bagikan ke kelas kelompok A gitu, yang 30 orang. Ini saya bagikan 30 orang ke link ini. Kemudian yang di browser yang satu ya, ini saya mainkan ke ya ini. Saya bagikan ke kelompok yang B yang 30 orang lagi. Jadi seperti itu caranya untuk mensiasati. Jadi aplikasi memang ini ada batasan ya Bapak dan Ibu. Jadi linknya berbeda ya. Kode aksesnya walaupun sama soalnya. Ini kodenya 55325, kalau yang satu 1587. Namun pertanyaannya sama gitu.
pertanyaannya sama. Jadi kalau misalnya punya 100 siswa ya, ini bisa satu game 50-50 kayak gitu. Bagi aja, bagi 2, mau bagi 3 seperti itu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk mau mensiasati duplikatnya secara free. Kemarin ini kami patungan Bun juga untuk permainan quizernya ini kemarin bersama guru-guru untuk bisa diakses yang secara berbayarnya gitu. Oh, jadi Bunda Ika ini udah yang pro ya? Ini yang belum Bun, ini yang belum pro. Oh. Oh, tapi Bunda Ika punya yang pro-nya? Punya yang pro sama dengan rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Itu Oh, kita gitu. patungan beli. Biasalah Sebulannya kalau berapa, Bun? Sebulannya berapa? Kalau sebulannya itu ada sekitar lama ya sih Bun ya. Kalau saya kemarin itu masih agak murah dan tidak sekomplit ini. Kemudian kalau misalnya mau update lagi itu ada perubahan untuk aplikasi seperti bermain jumlah pemainnya tidak terbatas. Itu kemarin itu ada batasan cuma 100 peserta. Kalau yang masih yang awal-awal sekali. Kalau misalnya mau di-upgrade lagi, kita harus bayar yang seperti ini, yang mau yang unlimited ya, unlimited pesertanya. Kemarin itu per bulan sampai 120-an. 120 dolar? 120.000. Oh, 120.000 sebulan ya? Jadi Sebulan. Bapak Ibu, Kalau sekarang kalau mau ingin yang pro, jadi 120.000 bukan dolar ya, 120. kalau sekarang beda. Oh. Kalau sekarang itu lama sih Bun, sudah sebelum pandemi. Namun kalau misalnya mau yang sekarang ya, mau meningkatkan ke pro, ini ada ini harganya. Ini. Coba kita lihat. $59 per tahun. Berapa itu ya? Agak murah sih ini. Itu gimana sih pembayaran satu kali $79? Oh, dicoret lagi diskon 39,5. 39. 39. 50%. Ini bayarnya sebulan itu setahun Bapak Ibu. Kalau sebulan itu 7,99. 799 kalkulator saya mana ya? Biasanya ada di tempat tidur saya. Kalkulator sambil tidur ngitung-ngitung biasanya. Bentar Bapak Ibu, kita coba hitung ya. 7,99 kali 15.000. 119.000 Bun. Nah, itu agak murah lagi nih per bulannya. Kemarin 120-an. Gitu. Cuman kami ambil yang hemat sih, dia kasih diskon, ambil yang tahunan ya, ambil yang tahunan karena di diskon 50% nih. Musim panas aja katanya gitu. Kalau kita apa ya, musim panas terus nih, kemarau panjangan gitu. Baik, Bunda Ika sambil melanjut nih. Jadi Bapak Ibu duplikat itu hanya untuk yang pro ya. Iya, bisa mensiasati yang kedua. Membagikan link untuk murid bermain, Bun. Diulang lagi. Oke, baik. Ini misalnya soalnya kita sudah bikin. Kemudian kita mau play nih, klik bermain di sini. Kemudian silakan ini linknya ini di copy paste aja. Ya, link yang ini ya di copy paste. Untuk langsung masuk ke link dashboard quiz wizard-nya. Gini. Kalau misalnya banyak yang gunakan sih ya biasanya ada trainingnya ini. Cuman ini masih sedikit penggunanya. Berbeda dengan kayak Quizzes. Kalau Quizzes kan ada trainernya ya, ada bermain trainer. Oke. Jadi ini Bun ya, untuk menyalin. Begitu Bunda Untuk Yuni menyalin caranya. Sambil menunggu nih Bunda Ika, gimana cara menyiasati satu akun 5 model game?
Satu akun 5 model game. Game atau soal ya? Ini game. Kalau game sih untuk model gamenya ini ada dua ya, hanya PR dan balap. Tapi kalau misalnya soal itu bisa bermacam-macam, satu soal beda tipe itu bisa. Kalau untuk gamenya itu cuman ada dua, balap sama yang permainan. Balap sama PR. Bukan model kali ya, tapi ini ya model soal kali ya. Kalau game Yang hanya ada dua model PR sama ini ya Bun, bertanding langsung ya. Dan kelebihannya Quizizz ini, Quizizz terus saya bilang ya, pertama-tama sering pakai ya. Quizizz ini adalah satu soal itu kita bisa gunakan banyak macam model pertanyaan ya, itu kelebihannya. Satu, yang kedua adalah pada saat kita anak-anak bermain itu betul-betul poin-poinnya yang diambil, bukan dari diutamakan kecepatan. Kemudian yang ketiga adalah desainnya, tentunya template-nya ini lebih menarik ya, lebih menarik, dan juga ada semacam amunisi atau senjata mereka kalau misalnya jawabnya cepat. Nah, itu poin-poinnya diambil di situ, poin plusnya. Jadi seperti itu. Namun kekurangannya adalah hanya bisa dimainkan sebanyak 5 kali. Itu aja kekurangannya. Bapak Ibu bisa bikin banyak soal tapi dimainkan hanya 5 kali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tertarik dengan ini ya silahkan diaktifkan ke pro-nya ya. Jika berminat, di situ ada caranya begitu ya. Tapi kalau saya sih mensiasatinya pakai yang free aja gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau untuk yang ke pro-nya itu, yang bagusnya itu kita bisa duplikat. Jadi soalnya itu bisa untuk 3 kelas nanti dimainkan. Kemudian yang kedua adalah jumlah siswanya itu tidak terbatas. Kemarin saya beli itu ada batasan cuma 100 gitu. 100 orang dalam satu kali game. Tapi bisa kita duplikat gamenya. Jadi bisa kita siasati untuk beberapa kelas. Kemudian juga jumlah soalnya juga bebas, berapa tidak dibatasi. Itu banyak kelebihan. Kemudian yang kedua ada dashboard atau avatar, bukan cuma hewan, ada banyak macam avatar-avatar lainnya yang menarik gitu. Kita bisa banyak sekali pilihan avatarnya. Ada tumbuhan, betul-betul yang mengarah ke situ, ada gambar kartunnya seperti itu. Dan gambar orang tapi kartun. Itu kelebihannya untuk Game Pro. Baik, Bapak Ibu silahkan yang masih ingin ditanyakan. Mudah-mudahan semakin jelas malam ini. Saya ulang, tugasnya adalah Bapak Ibu membuat satu game dengan 10 pertanyaan, tipe soalnya apa saja, lalu Bapak Ibu silahkan kirimkan link di bawah tempat sampah nih, di bawah tempat sampah atau folder atau pulpen, itu yang link yang Bapak Ibu setorkan di kantong tugas, atau Bapak Ibu menyetingnya dengan model PR. Ya, jangan model bermain, karena kalau bermain Bunda Ika harus bermain, Bapak Ibu tidak menyalakan, nggak akan bisa diperiksa. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisi kantong tugas lalu merasa tugasnya salah, maka Bapak Ibu silahkan mengisi kantong tugas revisi. Jangan kantong tugas diisi, revisi diisi. Tiba-tiba salah, nanti bingung lagi. Nanti kalau yang sudah seperti itu menghubungi Pak Pukul saja ya. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi kah yang masih mau ditanyakan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita mau akhiri. Sedikit silakan. Silakan yang masih mau bertanya. boleh bertanya? Silakan. Nah, ini kuisnya ini, Blizzardnya ini kan cair. Bisa dipakai untuk 5 kali permainan.
Kemudian kita sudah buat di situ beberapa kuis, cuma tidak kita mau ulangi, kan udah terakhir kan udah stop tuh. Jadi kalau kita lain itu kan mulai dari bagaimana caranya, ada nggak trik menyalin dari kuis yang sudah ada di akun pertama kita pindahkan ke akun kedua. Gitu ya Bu. Oh, artinya misalnya kita ini sudah cukup ya, tidak ada trialnya lagi ya. Kemudian kita gunakan akun lama, akun baru, lalu kuis dari yang akun yang sudah habis, kita mau duplikat ya Bu ya, seperti itu kan? Ya Bu ya? Ya Bu. Ya, caranya sama dengan cara teman-teman untuk mengirimkan itu kantong tugasnya. Ini aja dibagi nih. Kemudian disalin di akun yang baru. Gitu. Kalau misalnya teman-teman akses yang ini, saya ulang. Ini. Nah, kita bisa pay mainkan. Cuman kekurangannya adalah kita tidak bisa mengedit gitu. Kita tidak bisa mengedit soal itu. Kalau misalnya mau mengedit, harus pakai akun yang lama, yang asal dari pembuatan ini. Seperti itu, Bu. Tadi setelah di copy bawa ke akun baru itu di mana kita pastekan, Bu? Nah, kita paste dulu ke akun yang baru ya, pastikan sudah login dengan akun yang baru. Ya kan? Kemudian paste linknya, dia akan masuk ke akun kita nih ya, akun kita, kemudian klik play. Ini. Klik play, lalu paste, tapi sebelumnya itu Ibu harus logout dulu ya ke akunnya. Kalau misalnya cuma menggunakan satu browser, itu harus logout, kemudian paste linknya. Kalau misalnya ada 2 browser nih di laptop Ibu, selain Chrome ada Mozilla mungkin, kemudian ada Opera atau atau ada Windows Explorer atau Microsoft Edge, itu bisa silakan paste ke browser yang lain. Nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu klik yang play. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya apa kalau misalnya teman-teman cuma play seperti ini, menduplikat ya dari hasil, misalnya saya duplikat soal dari teman-teman, itu tidak akan berkurang. Nah, ini kelebihannya, tidak akan berkurang yang kreditnya ini. Jadi, makanya mungkin tadi ada beberapa ya yang coba dong ulang, play lagi, akhirnya kreditnya habis, belum diperbaiki ya, belum diperbaiki. Jadi, saya cuma minta link yang ini aja, supaya saya bisa mainkan tanpa mengurangi kredit yang saya punya. Gitu. Nah, gini. Tanpa mengurangi kredit yang saya punya. Lalu klik start. Klik play. Ya, lalu nanti ada seperti ini. Silakan bagikan ke teman-teman, lalu klik start. Jadi seperti itu, Bu. Tadi kalau aksesnya kita bagi yang tidak ada kode itu kan kita sebagai peserta baru itu bisa lihat soalnya. Iya, bisa lihat, Bu. Ini contohnya, saya back lah, kembali. Ini kan soal yang ini kita bisa lihat nih, soalnya apa aja. Nih. Kuncinya nggak nampak, Bu ya? Kuncinya nggak nampak. Tapi kalau kita mau menambahkan, ya, kunci juga nggak bisa kayak di sini. Kalau untuk yang free. Bunda Ita jangan Indomie jadi lapar. Saya udah nggak makan malam nih. Jadi tergoda ingin makan malam. Ini kayak ada add all question bank. Oh, aku baru ingat, Bun. Buat wall. Silakan. Buat wall.
Kenapa word wall? Iya, ini mirip game What Wall. Ya, Game banyak sih, banyak game Bapak dan Ibu, silakan gunakan yang semakin banyak semakin bagus, justru ada variasi supaya anak-anak Iya. tidak bosan gitu. Karena anak Bu kuisis lagi, Bu kahot lagi, Bu ada lagi Bu. Justru mereka lebih semangat lagi kalau ada yang baru-baru seperti ini. Iya. Word wall ya, word wall bisa sama mirip lah. Intinya makin banyak kita menguasai banyak media pembelajaran, makin bervariatif begitu ya Bunda Ika ya. Iya, betul. Bunda Ika, saya tertarik nih kalau yang patungan ini gimana cara pakainya, Bunda? Yang mana Misalnya itu? Bunda kan tadi pakainya aktifkan ke yang pro, tapi patungan sama teman-teman satu sekolah. Terus pakainya gimana? Akunnya satu. Akunnya satu. Jadi tapi pakai rombongan. Tapi kalau bermainnya nggak bisa bersamaan dong. Harus janjian jam segini, ini jam segini atau gimana? Bisa bersamaan. Oh, bisa ya. Nah, Bapak Ibu mungkin mensiasatinya begitu, bisa patungan satu sekolah ya. Jadi lebih Cuman kalau ringannya ketahuan ini nanti akses satu kali akses itu tidak bisa. Ya internal aja lah. Bagaimana bisa mensiasati? Bisik-bisik tetangga. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada nih, kita mau akhiri biar Bunda Ika nggak terlalu capek. Khawatir terlalu capek, nanti kita lanjutkan diskusinya di grup WA saja ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tapi kalau masih ada yang bertanya, silahkan karena waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Ini beneran Pak Muklis nggak masuk loh. Lontara belum selesai kan? Belum. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri Bunda Ika ya. Boleh, silakan Bun. Silakan closing statement-nya Bunda untuk menyemangati teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, semoga materi kali ini yang saya bawakan memudahkan ya untuk Bapak dan Ibu dan bisa digunakan, betul-betul digunakan dan diaplikasikan kepada siswa. Walaupun hanya satu kali tidak masalah, yang penting diaplikasikan. Karena sebuah ilmu itu bukan hanya disimpan dan dimiliki sendiri, tapi harus juga diaplikasikan dan juga harus berbagi kepada orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih Bunda Umi dan Pak Puspo. Baik, terima kasih Bunda Ika, terima kasih Bapak Ibu semua. Karena sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Nanti Bunda Ika akan menuliskan tugasnya buat yang belum, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tugas. Tugas kami tunggu sampai hari Sabtu ya, Bapak Ibu semua. Lalu hasil koreksinya kita menunggu Bunda Ika. Bapak Ibu mohon bersabar karena Bunda Ika juga tidak boleh terlalu capek karena mohon permaklumannya sedang berbadan dua. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar apakah ada revisi atau tidak. Saya Umi Tiralstari dari Kota Bogor undur pamit. Kita ketemu lagi di grup WA ya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Izin live Bunda, saya ke sebelah dulu. Ya, terima kasih Bunda Ika.